Perkenalkan, namaku Sinta, nama telah disamarkan. Kisah ini aku alami ketika menemani salah satu sahabatku yang bernama MBA Rina, nama telah disamarkan, ke sebuah daerah di Jawa Barat. Sinta, kamu mau nggak temani MBA ke kota Bandung besok lusa? Tanya MBA Rina kepadaku. Aku sih mau-mau saja MBA Rina, mumpung lusa ada tanggal merah pas weekend. Memangnya ada acara apa hingga kita harus ke sana MBA? Tanyaku kembali kepada MBA Rina. Aku ada urusan ke salah satu kerabat di sana, jadi kamu bisa sekalian liburan juga nanti. Tentang akomodasi dan semua biayanya biar aku yang handle, pokoknya kamu terima beres deh. Ucap MBA Rina sambil tersenyum kepadaku. Mendengar hal itu tentu saja aku senang bukan kepalang. Kapan lagi aku bisa liburan keluar kota secara gratis tambah disupirin pula sama MBA Rina. Tibalah hari yang telah ditentukan. Rencananya kami berdua akan berlibur selama 3 hari 3 malam di kota Bandung dan beberapa tempat wisata lainnya. Pagi itu jam 9, aku sudah bersiap menunggu MBA Rina datang menjemput. Namun hingga jam 1 siang MBA Rina masih belum juga datang ke kosanku. Hal ini berbeda jauh dengan kebiasaan dia. Biasanya dia telat paling lama 5 atau 10 menit. Hingga jam 3 sore MBA Rina masih belum juga datang. Aku yang khawatir dengannya coba menghubungi namun tidak ada respon. Apa dia ketiduran? Ucapku dalam hati. Memang MBA Rina ini bekerja sebagai wanita malam, yang sudah pasti jam kerjanya tidak menentu tergantung om yang menggunakan jasanya. Jangan ditanya seberapa populer MBA Rina dalam menggeluti bisnis apem anget ini. MBA Rina biasa menjajakan diri di beberapa aplikasi hijau dan beberapa aplikasi lainnya dengan tarif 1 juta untuk 1 kali main. Tapi tetap saja hal seperti ini tidak seperti biasanya dia lakukan. MBA Rina adalah orang yang tepat waktu dengan janji. Sepertinya ada yang tidak beres, ucapku dalam hati. Dengan cepat ku ambil HP dan memesan ojek online menuju apartemen milik MBA Rina. Sesampainya di sana aku menanyakan pihak keamanan tentang keberadaan MBA Rina dan menurut mereka, mobil Rina masih terparkir sejak semalam dan tidak beranjak hingga sore ini. Sadar ada yang tidak beres. Aku meminta ditemani Pak Satpam guna mengecek ke dalam kamar milik MBA Rina. Ketukan demi ketukan aku lakukan untuk membangunkannya, takutnya dia semalam mabuk hingga tertidur. Dan benar saja, MBA Rina tergeletak lemah di lantai kamarnya dengan gaun tipis yang sepertinya belum diganti sejak semalam. MBA Rina, MBA bangun. Namun tetap tidak ada respon dari MBA Rina. Sadar bahwa MBA Rina dalam bahaya, aku pun meminta bantuan Pak Satpam untuk membawanya ke rumah sakit. Pak, tolong antar saya ke rumah sakit, pintaku kepada Pak Satpam. Di rumah sakit MBA Rina langsung dilarikan ke ruang unit gawat darurat UGD, hingga akhirnya dia dapat siuman setelah hampir 1 jam dirawat. Aku coba menghampiri dan menanyakan kondisinya sambil menyuapinya roti agar perutnya tidak kosong. MBA Rina sakit apa? Kenapa semalam tidak memberikan kabar kalau MBA sedang tidak enak badan? Tanyaku kepada MBA Rina. Aku juga kurang tahu, Sinta. Setauku kemarin sore kondisiku baik-baik saja, tapi setelah masuk ke dalam kamar, tiba-tiba MBA sudah tidak sadarkan diri. Makasih banyak ya, Sinta. Seandainya kamu tidak datang, mungkin MBA tidak dapat selamat. Ucap MBA Rina kepadaku. Sama-sama MBA, yang penting MBA bisa segera pulih. Ucapku. Malam ini kita tetap jalan ke Bandung ya. Lihat baju kamu sudah rapi begitu, masa batal jalan-jalannya? Ucap MBA Rina sambil tersenyum kepadaku. Hah? Yang benar saja MBA. MBA baru saja siuman dan sekarang sudah mau jalan-jalan. Tanyaku keheranan. Ya dong, MBA ini cuma kelelahan, Sinta. Nanti setelah makan sop kambing, MBA juga segar lagi. Ucap MBA Rina sambil tertawa. MBA, aneh-aneh saja. Baiklah, tapi kita tunggu hasil pemeriksaan kesehatan MBA dulu ya. Kalau hasilnya oke, kita baru lanjutkan rencana jalan-jalannya. Jawabku sambil memijit bahunya. Jujur MBA Rina sudah kuanggap sebagai kakak sendiri, meski nyatanya aku hanya diadopsi oleh dirinya ketika aku berusia 17 tahun.
Waktu itu MBA Rina menemukan aku tertidur pulas di pelataran toko. Dan dengan lembut dia merawatku hingga bisa menjadi sekarang. Bahkan yang aku dengar dia juga melakukan hal yang sama terhadap anak-anak terlantar lainnya. Meski pekerjaan yang dia pilih itu tidak baik, setidaknya dia masih peduli terhadap sesama. Nyatanya dia masih memikirkan liburanku dibanding kesehatannya sendiri. Setelah 30 menit kami menunggu, hasil pemeriksaan kesehatan MBA Rina pun datang. Namun anehnya dari hasil pemeriksaan, MBA Rina tidak mengidap penyakit apapun, bahkan semua cenderung normal dan baik. Syukurlah, mungkin MBA hanya kelelahan setelah bekerja semalaman. Ucapku dalam hati. Setelah dirasa cukup, kami pun bergegas pergi meninggalkan rumah sakit dan meluncur ke pedagang sop kambing langganan MBA Rina. Di sana nampak MBA Rina begitu lahap memakan setiap potongan daging kambing yang dia beli, bahkan dia sempat menambah satu porsi lagi untuk dia makan. Tak kusangka wanita berbodi Ferrari ini memiliki muatan truk Fuso di dalam perutnya, candaku kepadanya. Maklum Sinta, semalam MBA melayani 3 om-om sekaligus dalam satu ronda. Jadi wajar jika stamina MBA terkuras hebat. Jawab MBA Rina. Wah, menang banyak dong MBA. Dapat berapa MBA kalau dipaketkan seperti itu? Tanyaku sambil meledeknya. Emang kamu kira MBA kuota internet bisa dipaketkan begitu? Tapi setelah dipikir-pikir MBA mau pensiun saja dari pekerjaan ini. Jawab MBA Rina sambil termenung. Bagus dong MBA. Lebih baik MBA mencari pria baik untuk dijadikan suami agar MBA bisa hidup tenang dan nyaman. Ucapku. Tapi apa ada pria yang mau sama wanita kotor seperti MBA? Pasti ada kok MBA. Tenang aja, nanti aku kenalin sama teman-teman kantorku MBA. Makasih banyak ya Sinta, kamu memang anak yang baik. Oke, kita habiskan makanan ini dan lanjut pergi liburan. Ucap MBA Rina sambil terus mengunyah beberapa potong daging kambing. Setelah selesai makan, aku langsung mengambil alih bangku kemudi mobil. Aku biarkan MBA Rina tertidur di sebelah agar dia dapat beristirahat. Di dalam perjalanan semua nampak sepi dan lenggang, tidak banyak mobil yang ada di jalur yang kami lewati. Mungkin hanya ada 1 atau 2 truk yang sedang beristirahat di bahu jalan. Suara deru mesin mobil yang kubawa terus melibas gelapnya jalan tol malam ini. Kulihat MBA Rina tertidur dengan pulasnya tanpa mempedulikan aku yang mulai kelelahan. Enaknya Nyi Ratu, tidur semenjak dari pedagang sop kambing hingga masuk jalan tol. Ucapku sambil tersenyum. Kata siapa MBA tidur? Kamu capek ya Sinta? Jawab MBA Rina membuatku terkejut. Lah, aku pikir MBA sedang tidur. Enggak kok MBA Rina, aku cuma sedikit ngantuk saja. Jawabku. Nanti di rest area kita istirahat sebentar ya Sin. Siap bosku. 12 menit kemudian nampak sebuah rest area di kilometer X. Dengan sigap aku belokkan laju mobil ke dalamnya. Sama halnya dengan di jalan tadi, tak banyak mobil yang malam ini menuju ke arah Bandung. Aneh memang tak seperti biasanya orang-orang akan berbondong-bondong untuk berlibur menuju kota Bandung ketika weekend. Tumben gak banyak kendaraan malam ini ya Mbak? MBA Rina gimana kondisinya? Tanyaku. Mungkin mereka bosan kali ke Bandung atau ada wisata yang sedang viral di tempat lain, jawab MBA Rina dengan wajah tertunduk lesu. MBA kenapa? Baru juga aku bertanya, MBA Rina langsung terbatuk cukup keras diikuti darah segar berwarna hitam kental keluar dari dalam mulutnya. MBA Rina kenapa? Apa kita ke rumah sakit saja MBA? Tanpa menunggu persetujuan dari MBA Rina, aku langsung memutar arah mobil bersiap untuk kembali ke dalam jalur tol menuju rumah sakit. Kamu tenang saja ya, mungkin kondisi MBA kurang sehat, tapi untuk saat ini tolong kabulkan permintaan MBA. Ucap MBA Rina sambil menahan lenganku. Tapi MBA batuk darah dan itu bukan gejala biasa. MBA paham, mungkin saja ini liburan terakhir MBA Rina bersamamu. Ucapan MBA Rina membuat aku tertegun sejenak. Bagaimana bisa hasil pemeriksaan tadi mengatakan bahwa kesehatan dia baik-baik saja.
Sedangkan sekarang MBA Rina seperti orang yang sekarat. Apa hasil rumah sakit tadi salah? Baik MBA, kita akan lanjutkan perjalanan menuju Bandung. Ucapku tanpa membantah sedikit pun. Perjalanan kami lanjutkan kembali dengan suasana yang lebih sepi dibandingkan sebelumnya. Suara batuk MBA Rina terus saja terdengar tanpa henti. Bahkan handuk putih yang digunakan untuk menutup mulutnya kini telah berubah menjadi warna merah darah. MBA kita ke rumah sakit saja ya, ucapku tanpa memandang wajahnya. Namun ajakanku itu hanya dijawab suara batuk tanpa henti. MBA kita ke rumah sakit saya. Mataku membulat sempurna ketika coba melihat MBA Rina. Ternyata selama ini MBA Rina terus menatapku tajam dengan darah yang terus mengalir di antara mulutnya. Dia hanya menatap tanpa mengucapkan apapun. Astagfirullahalazim. MBA Rina kenapa melihat Sinta seperti itu? Sinta takut MBA. Namun kembali tidak ada jawaban apapun yang keluar dari mulut MBA Rina. Aku hanya dapat coba tenang dan mencari tempat yang aman untuk berhenti. Bau anyir darah makin terasa di indera penciumanku. Ingin rasanya aku muntahkan semua isi perutku saat ini juga, namun aku coba menahannya agar tidak menyakiti hati MBA Rina. Sesekali aku coba mencuri pandang ke samping, apakah MBA Rina masih menatapku seperti tadi atau tidak. Ternyata dia masih menatapku dingin seakan tidak beranjak sama sekali. Ada yang tidak beres ini. Kenapa sikap MBA Rina menjadi seperti ini? Ya Allah, tolong hambamu ini. Ucapku dalam hati. Cut, cut, cut. Terdengar suara sirine mobil polisi jalan raya PJR memecah keheningan malam dengan melaju lambat sekitar 500 meter di hadapanku. Alhamdulillah, ucapku ketika melihat mobil polisi tersebut. Segera kudimkan lampu mobil beberapa kali dan mulai membunyikan klakson sebanyak mungkin, agar mereka sadar dengan keberadaanku. Dan beruntungnya mobil polisi tersebut mulai memperlambat lajunya dan dengan cepat aku pun menghampiri mobil mereka. Selamat malam, Pak. Pak, tolong saya. Tolong MBA Rina. Teriakku panik. Ibu coba tenang dulu, kami pasti akan membantu. Sekarang coba jelaskan apa yang terjadi. Jawab Pak Polisi. Dengan perlahan aku mulai menjelaskan kejadian yang baru saja aku alami dan setelah mendengarkan ceritaku, salah satu polisi memintaku untuk melihat kondisi MBA Rina di dalam mobil. Ini Pak, ini MBA Rina. Tadi dia muntah darah dan terlihat kejang dengan terus menatap ke arah saya. Ucapanku terhenti ketika melihat MBA Rina nampak tertidur pula seperti sebelumnya. Bahkan pakaian dan handuk yang tadinya penuh dengan darah dari mulutnya, sekarang nampak bersih tanpa ada noda sedikit pun. Aneh memang kenapa semua ini bisa terjadi. Lantas siapa yang tadi menatapku sepanjang jalan? Gunyamku dalam hati. Ibu sekarang tunggu di sini sebentar biar saya panggil rekan saya, ucap Pak Polisi yang ikut denganku tadi. Pak, boleh saya cek dulu kaki saya? Saya takut dia kenapa-kenapa. Pintaku untuk memastikan keadaan MBA Rina. Boleh silakan saja, Bu. Tapi sementara ini Ibu jangan melanjutkan perjalanan dulu. Jawab Pak Polisi itu, sambil sedikit menjauh dan mulai menghubungi rekannya yang lain. MBA Rina bangun. MBA Rina tolong bangun dong MBA. Ucapku sambil terus menepuk tubuh MBA Rina. Apa kita sudah sampai Sinta? Tanya MBA Rina sambil mulai membuka matanya. Hah? Kenapa ada polisi di sini? Kamu menabrak sesuatu? Tanya MBA Rina kebingungan. Aku gak nabrak apapun MBA, tapi aku. Di sini aku sama sekali tidak mengerti dengan apa yang sedang terjadi. Sinta, kalau misalkan kamu ngantuk, kan kamu bisa bangunkan MBA tadi? Atau mungkin kita bisa istirahat dulu sebentar di rest area. Ucap MBA Rina yang semakin membuatku bingung. Tadi MBA juga sudah mengajakku untuk rest area, tapi belum juga kita berhenti. MBA Rina malah muntah darah. Karena panik melihat MBA begitu, aku langsung kembali masuk ke jalur tol dan keadaannya menjadi berbeda MBA. Jawabku ragu. Hah? MBA dari tadi tidur Sinta? Masa si MBA minta kamu ke rest area?
Terus maksud kamu keadaannya berbeda itu apa? Tanya MBA Rina. Belum juga aku menjawab, polisi yang tadi kembali mendatangi kami berdua. Ibu, sementara ini kalian ikut dengan kami ke pintu tol terdekat, biar nanti salah satu rekan saya yang akan mengambil alih kemudi mobil ibu. Jadi ibu bisa istirahat sejenak sampai kita tiba di pos terdekat. Ucap Pak Polisi. Baik Pak, jawabku yang masih dalam keadaan bingung. Sinta, lebih baik kita ikuti saran Pak Polisi, kamu juga kelihatan sudah lelah. Ini semua demi keselamatan kita juga. Ucap MBA Rina coba menenangkanku. Tok, tok, tok. Bu, ibu, bangun bu. Teriak beberapa orang yang terus saja memukul kaca jendela mobilku. Suara gemuruh masyarakat mulai terdengar ketika aku membuka mata. Nampak 7 hingga 10 orang sudah berkerumun di luar mobil kami. Siapa mereka? Tanyaku dalam hati. Ku tatap MBA Rina yang sudah terbaring lemah dengan berlumuran darah hampir di sekujur tubuh. MBA! MBA Rina, bangun MBA! Teriakku sambil menggoyangkan tubuh mungilnya. Namun tetap saja tak ada respon yang aku dapatkan. Ku buka pintu mobil dan mulai coba untuk keluar. Nampak pria yang tadi mengetok kaca mobil mulai menghampiri dan coba memapah tubuhku untuk keluar. Ibu, kenapa bisa sampai di sini? Dan mengapa teman ibu penuh dengan darah? Pertanyaan bertubi-tubi terus dilontarkan pria tersebut. Namun bibir ini tak kuasa untuk bicara, karena aku sendiri bingung kenapa bisa sampai begini. Seingatku semalam MBA Rina dirasuki makhluk gaib hingga membuatku diam membeku. Di tengah kebingunganku, aku teringat dengan tas pink milik MBA Rina di mana di dalam tas itu ada alamat kerabatnya yang akan kami kunjungi. Dengan cepat ku ambil tas itu dan langsung memberikannya kepada pria tersebut. Abah Darmo, ini alamat rumah Abah. Ucap salah satu warga yang nampaknya mengenal kerabat MBA Rina. Coba dikasih minum dulu Pak, ucap pria berbaju batik datang menghampiri kami. Seteguk air putih hangat meluncur deras ke dalam tenggorokanku yang sejak semalam mengering. Kutatap kembali MBA Rina di dalam mobil dan nampak beberapa pria mulai mengeluarkan tubuhnya keluar dari kabin mobil. Aku berharap MBA Rina dapat selamat dari serangan makhluk gaib semalam. Namun melihat kondisinya yang berlumuran darah membuatku takut jika makhluk itu berhasil membunuhnya. Pak, gimana kondisi MBA Rina? Tolong kami, Pak. Pintaku sambil coba menyentuh kaki MBA Rina yang mulai membiru. Langkahku terhenti ketika dapat menyentuh kaki MBA Rina, ya tubuh itu dingin dan mulai kaku. Apakah MBA Rina telah meninggal dunia? Kini aku hanya dapat menatap tubuh MBA Rina yang terus diberikan pertolongan pertama dan berharap ada keajaiban untuknya. Aku terjatuh pingsan karena syak. Tubuhku tak kuasa jika harus mengetahui bahwa orang yang selama ini telah menjagaku harus mati dengan cara yang begitu tragis. Ya Allah, mengapa kami harus menerima cobaan seperti ini? Tolonglah MBA Rina ya Allah. Doaku ketika berhasil membuka kedua mata. Ternyata aku pingsan selama beberapa jam dan mulai ditemukan warga yang ingin pergi ke ladang. Tentu kejadian ini membuat gempar seisi desa. Terlebih dengan penampilan MBA Rina yang sangat seksi, terdengar bisik para pemuda ketika tadi membopong tubuhnya keluar mobil. Mereka seakan tidak menghiraukan kondisi MBA Rina yang kritis dan malah sibuk melihat tubuh seksinya. Bahkan tadi ada salah satu pria yang sengaja menyentuh bagian dada MBA Rina seakan berniat tulus untuk mengangkatnya. Memang mereka tidak bisa disalahkan karena pria manapun akan menelan ludahnya ketika berhadapan langsung dengan MBA Rina. Aku harus melihat kondisi MBA Rina, ucapku dalam hati dan mulai beranjak keluar kamar yang terbuat dari bilik bambu. Kakiku melangkah perlahan menyusuri lorong rumah yang entah milik siapa. Kulihat halaman cukup luas dengan ditanami pepohonan seakan menutupi rumah ini. MBA Rina! Teriakku melihat MBA Rina sekarang sedang terduduk lemah di kursi bersama dengan pria tua di hadapannya. MBA Rina gak apa-apa? Aku takut MBA tidak selamat dan tadi ketika MBA Rina dikeluarkan dari dalam mobil, tubuh MBA Rina sudah dingin dan mulai membiru. Ucapku sambil menangis tak kuasa menahan takut.
MBA nggak apa-apa Sinta, kan MBA wanita tangguh. 3 om saja MBA layani sekaligus, apalagi hanya pertama. Ucap MBA Rina sambil meledek aku yang sedang menangis. Gak lucu mbah. Sama sekali gak lucu. Tangisku pecah sambil coba memeluk tubuhnya yang masih berwarna biru lebam. Entah apa yang sudah dilakukan makhluk itu kepadamu, tapi siapapun yang sudah mengirimkan santet ini, mereka sudah keterlaluan. Ucapku geram melihat semua luka yang ada di tubuh MBA Rina. Sabar ya adikku cantik, kita hanya berupaya namun tetap semuanya atas izin dan kehendak Sang Maha Kuasa. Jawab MBA Rina coba menenangkanku. Di sini aku melihat kedewasaan MBA Rina dalam menyikapi masalah yang nyatanya nyaris merenggut nyawanya. Tapi MBA Rina tetap tabah dan tenang dalam menjalani semua itu, seakan dia menyadari bahwa dia hanyalah manusia kotor yang berlumuran dengan dosa. Kamu makan dulu Yasin, Abah sudah masakin kita ikan goreng. Ucap MBA Rina kepadaku. Iya MBA, nanti akan aku makan ikannya. Sekarang aku mau sholat zuhur dulu. Semenjak kita jalan kita sudah banyak melewatkan waktu sholat. Ucapku. Tak terasa hari mulai beranjak menjadi malam. Kabut tipis mulai turun dari sela-sela dedaunan menyelimuti alam dan sekitarnya. Kumandang suara azan maghrib menjadi pelengkap keheningan suasana pedesaan ini. Dalam hening aku hanya dapat diam mengingat kembali kejadian yang semalam aku lalui. Sebuah wajah berlumuran darah yang menebar teror sepanjang malam membuat aku mual tanpa henti. Ku keluarkan semua isi dalam perut ini seakan enggan untuk dicerna tubuhku. Ya Allah, SWT sayang banget ikan yang baru saja aku masukkan ke dalam mulut. Mengapa aku tidak nafsu makan? Apa karena mengingat kembali wajah setan yang entah berasal dari mana? Ucapku dalam hati. Ku tatap lorong rumah yang kini nampak lenggang. Kemana MB, Rina dan Abah? Kemana mereka pergi? Ucapku. Tanpa terduga kini aku hanya seorang diri di dalam rumah berdindingkan bilik bambu. Kemana semua orang? Mengapa aku ditinggal seorang diri? Krik, krik, krik. Terdengar langkah kaki seseorang datang menghampiri diriku. MBA Rina, Abah, kalian dari mana saja? Namun tak ada satupun yang menjawab pertanyaanku. Srik, srik, srik. Suara langkah kaki itu kini mulai berubah menjadi suara kuku yang sengaja digesekkan ke dinding bambu hingga menimbulkan suara yang begitu mengerikan. MBA Rina, Mbak, Abah, tolong aku. Teriakku ketakutan. Namun tetap hanya ada keheningan bersama suara aneh yang dapat aku dengarkan. Ku tatap jendela yang kini hanya berbalut kegelapan seakan mengelilingi rumah ini. Ya Allah, selamatkan hambamu ini, doaku dalam hati sambil terduduk di ujung ruangan. Mengapa kau hanya diam membisu Sinta? Di mana nyalimu yang semalam menantangku? Ucap makhluk berwujud mengerikan yang kini berdiri tepat di hadapanku.